Detik-detik kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan peristiwa biasa. Alam semesta bersukacita, semua penduduk langit dan bidadari surga ikut bergembira. Hanya iblis yang menangis keras ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir ke dunia. Demikian kata Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah. Pancaran cahaya yang keluar dari langit Mekah menjadi saksi kelahiran manusia agung pemimpin para nabi pada malam yang tenang Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah 570 Masehi. Sebuah peristiwa agung yang dinanti-nanti para malaikat telah tiba. Malam ini kita berada pada malam 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah, malam kelahiran baginda Nabi yang mulia. Sebagai bentuk cinta dan kegembiraan, berikut kami ceritakan kisah kelahiran Nabi Muhammad yang sangat menakjubkan. Semoga kisah ini menambah mahabbah dan keimanan kita kepada beliau dan segenap keluarga dan sahabat mulia. Peristiwa saat Nabi dalam kandungan. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya telah diceritakan peristiwa yang dialami Sayyidah Aminah ketika mengandung manusia mulia Nabi Muhammad. Pertama, mengandung. Berkata Sayyidah Aminah ibunda Nabi, ketika aku mengandung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di awal masa kehamilanku, yaitu bulan Rajab. Pada suatu malam ketika aku dalam kenikmatan tidur, tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang sangat elok parasnya, wangi aromanya, dan tampak sekali pancaran cahayanya. Dia berkata, "Marhaban bika ya Muhammad, selamat datang untukmu wahai Muhammad." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Laki-laki itu menjawab, "Aku Adam, ayah sekalian manusia. Apa yang engkau inginkan?" "Aku ingin membawa kabar gembira. Bahagialah engkau wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sayyidil Bashar pemimpin manusia." Kedua, mengandung Sya'ban. Pada bulan kedua datang seorang laki-laki seraya berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, salam untukmu wahai utusan Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Sids." "Apa yang engkau inginkan?" "Aku ingin menggembirakanmu. Bergembiralah wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sohibut Ta'wil wal Hadith pemilik ta'wil dan hadis." Bulan ketiga mengandung Ramadan. Pada bulan ketiga datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Nabi Allah, salam untukmu wahai Nabi Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Idris." "Apa yang engkau inginkan?" "Gembiralah engkau ya Aminah, engkau sedang mengandung Nabiyir Rois, nabi pemimpin." Bulan keempat mengandung Syawal. Pada bulan keempat datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Habibullah, salam untukmu wahai kekasih Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Laki-laki itu menjawab, "Aku Nuh." "Apa yang engkau inginkan?" "Bahagialah wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sohibun Nasri wal Futuh pemilik pertolongan dan kemenangan." Bulan kelima mengandung Zulkadah. Pada bulan kelima datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Safwatullah, salam untukmu wahai sahabat karib Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Hud." "Apa yang engkau inginkan?" "Bergembiralah wahai ibu Aminah, engkau sedang mengandung Sohibusi Syafa'ah fil Yaumil Masyud pemilik syafaat di hari kiamat." Pada bulan ke-6 datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Rahmatullah, salam untukmu wahai kasih sayang Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Ibrahim Al-Khalil." "Apa yang engkau inginkan?" "Bahagialah engkau ya Aminah, engkau sedang mengandung Nabiyil Jalil, nabi yang agung." Bulan ke-7 mengandung Muharram. Pada bulan ke-7 datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Manihta'arahullah, salam untukmu wahai orang yang telah dipilih Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Ismail Az-Zabih, yang disembelih." "Apa yang engkau inginkan?" "Gembiralah wahai Aminah, engkau sedang mengandung Nabiyil Malih, nabi yang elok." Bulan ke-8 mengandung Safar.
Pada bulan ke-8 datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Shirotalah, salam untukmu wahai pilihan Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Musa putra Imran. Apa yang engkau inginkan?" "Kabar gembira ya Aminah. Engkau sedang mengandung, men yunzalu, alaihil Quran, orang yang akan diturunkan padanya Al-Quran." Bulan ke-9 mengandung Rabiul Awal. Pada bulan ke-9 yakni bulan Rabiul Awal, datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, salam untukmu wahai utusan Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Isa putra Maryam." "Apa yang engkau inginkan?" "Gembiralah engkau ya Aminah. Engkau sedang mengandung Nabiyil Mukarram wa Rasulil Muazzam, Nabi yang dimuliakan dan Rasul yang diagungkan." Rabiul Awal, bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah merupakan momentum kelahiran Nabi Muhammad. Menjelang kelahiran beliau semakin dekat, Allah melimpahkan bermacam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah mulai tanggal 1 hingga malam 12 Rabiul Awal. Berikut kisahnya diceritakan Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami dalam kitabnya Animatul Kubro, Ala Alam. Malam pertama Rabiul Awal. Malam pertama Rabiul Awal Ibunda Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Malam kedua Rabiul Awal. Pada malam kedua datang seruan berita gembira kepada Sayyidah Aminah yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Malam ketiga Rabiul Awal. Malam ketiga datang seruan memanggil, "Wahai Aminah, sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung dan mulia, Muhammad Rasulullah yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah." Malam keempat Rabiul Awal. Pada malam keempat Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat dengan jelas. Malam kelima Rabiul Awal. Pada malam kelima Sayyidah Aminah bermimpi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Malam keenam Rabiul Awal. Pada malam keenam Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad memenuhi alam semesta. Malam ketujuh Rabiul Awal. Pada malam ketujuh Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti berdatangan mengunjungi kediamannya membawa kabar gembira sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Malam ke-8 Rabiul Awal. Pada malam ke-8 Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah pencipta alam semesta." Malam ke-9 Rabiul Awal. Pada malam ke-9 Allah mencurahkan rahmat kasih sayang kepada Sayyidah Aminah sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Malam ke-10 Rabiul Awal. Pada malam ke-10 Sayyidah Aminah melihat tanah Taif dan Mina ikut bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Malam ke-11 Rabiul Awal. Pada malam ke-11 Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersuka cita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad. Malam ke-12 Rabiul Awal. Tibalah kelahiran Nabi Muhammad tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal di sepertiga malam yang tenang. Malam itu langit dalam keadaan cerah tanpa mendung sedikit pun. Saat itu Abdul Muthalib kakek Nabi Muhammad sedang bermunajat kepada Allah di sekitar Ka'bah. Sedangkan Sayyidah Aminah sendiri di rumah tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Tiba-tiba Sayyidah Aminah melihat tiang rumahnya terbelah dan perlahan-lahan muncul 4 wanita yang masing-masing sangat jelita, anggun dan cantik, diliputi dengan cahaya kemilau yang memancar serta semerbak harum memenuhi seluruh ruangan. Wanita pertama datang dan berkata, "Sungguh berbahagialah engkau wahai Aminah. Sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi yang agung, junjungan semesta alam. Beliaulah Nabi Muhammad. Kenalilah aku, bahwa aku adalah Hawa istri Nabi Allah Adam, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah untuk menemanimu." Kemudian datanglah wanita kedua yang menyampaikan kabar gembira, "Aku adalah istri Nabi Allah Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk menemanimu." Begitu pula menghampiri wanita yang ketiga, "Aku adalah Asyah binti Musahim yang diperintahkan Allah untuk menemanimu." Datanglah wanita keempat, "Aku adalah Maryam,
Ibunda Isa datang untuk menyambut kehadiran putramu Muhammad Rasulullah. Sehingga semakin memuncak rasa kedamaian dan kebahagiaan Ibunda Nabi Muhammad yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Keajaiban berikutnya, Sayyidah Aminah melihat sekelompok demi sekelompok manusia bercahaya berdatangan silih berganti memasuki ruangannya dan mereka memanjatkan puji-pujian kepada Allah dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Detik berikutnya Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka dan terlihat oleh beliau bermacam-macam bintang di angkasa beterbangan yang sangat indah berkilau cahayanya. Detik berikutnya Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan agar memerintahkan seluruh bidadari surga berdandan cantik dan rapi, memakai kain sutra dan segala macam bentuk perhiasan dengan bermahkotan emas, intan permata yang bergemerlapan, dan menebarkan wangi-wangian surga yang harum semerbak ke segala penjuru. Lalu beribu-ribu bidadari itu dibawa ke alam dunia oleh malaikat Ridwan, terlihat wajah bidadari-bidadari itu gembira. Kemudian Allah memanggil, "Hai Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah para nabi, para rasul, para wali agar berkumpul, berbaris rapi, bahwa sesungguhnya kekasihku cahaya di atas cahaya, agar disambut dengan baik dan suruhlah mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Hai Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik agar menutup pintu-pintu neraka dan perintahkan kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu sorga dan bersoleklah engkau dengan sebaik-baiknya keindahan demi menyambut kekasihku Nabi Muhammad. Hai Jibril, bawalah beribu-ribu malaikat yang ada di langit, turunlah ke bumi, ketahuilah kekasihku Muhammad telah siap untuk dilahirkan dan sekarang tiba saatnya Nabi akhirus zaman. Dan turunlah semua malaikat, maka penuhlah isi bumi ini dengan malaikat." Sayyidah Aminah melihat malaikat itu berdatangan membawa kayu-kayu gaharu yang wangi dan memenuhi seluruh jagat raya. Pada saat itu pula mereka semua berzikir, bertasbih, bertahmid, dan pada saat itu pula datanglah burung putih yang berkilau cahayanya mendekati Sayyidah Aminah dan mengusapkan sayapnya pada Sayyidah Aminah, maka pada saat itu pula lahirlah Nabi Muhammad Rasulullah. Tidaklah Sayyidah Aminah melihat kecuali cahaya, tak lama kemudian terlihatlah jari-jari Nabi Muhammad bersujud kepada Allah seraya mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukrotan wa asyila. Kegembiraan memancar dari setiap sudut alam raya, gemuruh solawat memenuhi semesta dengan bahasa yang berbeda-beda dengan cara yang bermacam-macam pula. Artinya, tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Rasulullah bercerita tentang dirinya. Ibnu Ishaq berkata bahwa Saur bin Yazid berkata kepadaku, dari sebagian orang berilmu dan aku kira dari Khalid bin Ma'dan Al-Kalayu, bahwa beberapa sahabat berkata kepada Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang dirimu, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, ya, aku adalah doa ayahku Ibrahim, dan berita gembira saudaraku Isa bin Maryam. Ketika ibuku mengandungku, ia melihat sinar keluar dari perutnya, dan karena sinar itu istana-istana Syam menjadi bercahaya. Aku disusui di Bani Sa'ad bin Bakar. Ketika aku bersama saudaraku di belakang rumah sedang menggembalakan kambing, tiba-tiba dua orang berpakaian putih datang kepadaku dengan membawa baskom dari emas yang penuh berisi salju. Kedua orang tersebut mengambilku lalu membelah perutku, mengeluarkan hatiku, membelahnya, mengeluarkan gumpalan hitam dari hatiku, dan membuangnya. Setelah itu, keduanya mencuci hatiku dan perutku dengan salju yang telah dibersihkan. Salah seorang dari keduanya berkata kepada sahabat satunya, timbanglah dia dengan 10 orang dari umatnya. Dia menimbangku dengan 10 orang umatku, ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata, timbanglah dia dengan 100 orang dari umatnya. Orang kedua menimbangku dengan 100 orang dari umatku, ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata lagi, timbanglah dia dengan 1000 orang dari umatnya. Orang kedua menimbangku dengan 1000 orang dan umatku, ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata, biarkan dia. Demi Allah,
Seandainya engkau menimbangnya dengan seluruh umatnya, ia lebih berat daripada mereka. Masya Allah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya, aku adalah doanya kakekku Ibrahim, kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi Isa kepada kaumnya, dan mimpi ibuku yang ia lihat, seakan-akan keluar darinya cahaya yang menyinari istana-istana negeri Syam. Hadis riwayat Ahmad 17163, Sahih. Demikian kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini membuat kita semakin cinta dan meneladani beliau, manusia dengan puncak keteladanan yang sempurna. Wallahu alam.